Swastiastu. Om Awidanastu Namo Sidang. Om Tani Mana Siwa Sampamastu. Sementara atas anugerah kita sang dewasa untuk kita semua sampai hari ini diberikan keselamatan. Tiada halangan untuk bisa hadir di perayaan agung Buana saat ini, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan pikiran yang hening. Ibu Sakti Banten, WHDI, dan anak-anak muda sekalian, izinkan Titiang pada hari ini untuk sharing, karena apa yang Tiang sampaikan tidak ada yang baru, terlebih Bapak Ibu yang sudah memiliki pura sah, yang puranya sudah sah di BSD, di Tangerang, di Ciledug, kemudian di Serang, puranya sudah sah semua. Artinya proses ini bukan proses baru. Menjadi terminologi kita dulu seperti itu. Jadi kok Pak Pura sih namanya, kok Pariangan, dia agak bingung. Jadi Pariangan itu justru adalah istilah awal peradaban Hindu di Nusantara. Jadi kata Pariangan, Kahyangan, kemudian Ngahyangkeun kalau orang Sunda bilang. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bahkan di dalam beberapa teks literatur Wedik, kata hyang itu memang artinya adalah sesuatu yang paling tinggi. Itu sebabnya para umat Hindu memuja leluhurnya dibilang Dewa Hyang. Jadi sesuatu yang paling tinggi untuk ukuran kekerabatan genealogis. Makanya ada istilah Dewa Hyang. Dan kita sampai saat ini namanya persembahyangan. Walaupun dalam teks disebut dengan pemujaan. Jadi, tapi pada umumnya adalah persembahyangan. Rasa aman, raksa. Makanya dalam Bali kita saling raksa, ya. Siapa yang punya, siapa yang mengamankan, siapa yang jadi pengaman. Jadi Buana Raksati artinya alam yang memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Karena pura ini namanya memberikan rasa aman dan rasa aman, lalu pengemponnya harus berperilaku juga seperti itu. Jangan sampai nanti puranya bagus tapi pengemponnya meyakinkan duit. Jadi nggak ada rasa aman dan nyaman lagi, tidak sesuai lagi dengan nama puranya. Tuh, mohon dijaga sakralisasi nama yang sakral ini dijaga agar sesuai dengan namanya. Jadi umatnya juga harus guyup. Karena apa? Karena upacara, rangkaian upacara yang akan bapak-bapak, ibu-ibu lalui nanti berkaitan dengan itu. Jadi membangun pura itu ada kurang lebih sampai selesai nanti paripurna itu ada 3 tahapan. Tahap 1 sudah dilalui, yang tidak akan bahas banyak. Jadi tahap 1 itu penentuan tempat. Jadi mengapa tempat ini dipilih? Saya kira tidak semata-mata karena tanahnya murah, ya. Tetapi pasti ada sesuatu yang divine, yang secara niskala kita tanda petik tidak mampu kemudian memahaminya. Nah, teman-teman para pinandita yang sudah sering meditasi mungkin sudah mampu menangkap, menerima signal-signal itu. Kenapa tempat ini dipilih dengan agama Tirta? Sehebat-hebatnya Sulinggi menyelesaikan upacara, penyelesaiannya adalah Tirta. Makanya itu sebabnya saat ini kita puji wali kemana-mana, ngiring perlinggan di Dewa Taruh berupa Tirta. Dan kemana-mana upacara puji wali kita lunas Tirta. Ini karena dalam ukuran hidup Tirta itulah sesuatu yang sakral, disebut dengan pawiter. Itu sebab. Karena berpikir kalau nggak ada daksina di Pelinggi, bertaranya nggak ada. Salah konsep. Coba di pura-pura besar mana ada daksinanya jer? Kan nggak ada. Apa bertarung nggak ada di sana? Sayang di Pelinggi di rumah masing-masing kalau nggak ada daksina, takutnya bertaranya nggak ada di sana. Di prasadam telurnya diluntur sebagai prasadam, jangan dibiarkan membusuk. Keluaknya dilungsur buat bikin rawon. Yang kira sudah diberikan sikut oleh Nabingsir. Apa sikutnya, apa yang dipakai, apa nelang, apa adapur, apa guli, itu sudah, saya kira sudah selesai. Kemudian ngeruak yang kira sudah dilakukan. Ngeruak niki dalam berapa? Kalau nyikut karang itu untuk memberikan batas. Seberapa besar pura ini akan mau dibangun? Mana yang akan menjadi bakal utama Mandala?
Madya Mandala atau Kadistama Mandala kalau konsepnya Tri Mandala. Kalau konsepnya Eko Mandala itu berkaitan dengan letak-letak kelingking. Kira-kira itu sudah selesai. Ngeruak niki merubah status. Kita tidak pernah tahu lahan ini dulunya apa. Ya, siapa yang pernah bermukim di tempat ini kita nggak tahu. Makanya yang ngeruak itu dalam rangka untuk merubah status tanah, apakah tadi sawah, tegalan, untuk kita jadikan sebagai palihan. Jadi memilih tempat tadi biasanya percintaan. Yang kedua biasanya gunung. Makanya pura-pura orang Hindu rata-rata ada di gunung. Adia. Nah, di Bali mana tempat yang lebih tinggi itu disebut dengan Adia. Kalau di Jawa namanya Argo. Makanya namanya Adi berarti artinya anak yang pertama atau yang tertinggi. Karena utara artinya daerah yang tinggi. Di Bali menjadi Kaje, menjadi Adia. Biasanya tempat akan menjadi tempat perkirtan dan menjadi tempat yang lebih tinggi. Secara umum demikian. Kecuali kalau pura-pura yang sifatnya fungsional, seperti pura Tegara, artinya memberikan setelah karangnya dapat, kemudian meruak, dirubah statusnya, baru nyukat. Ini dibagi. Berapa bagian yang mau dibagi? Apakah Tri Mandala, apa Dwi Mandala, atau Eko Mandala? Itu namanya nyukat karang. Kemudian ketika Eko Mandala posisinya seperti apa? Berapa besar Padmasana, berapa tingginya, berapa jarak dari Padmasana ke Anglurah, berapa jarak dari Anglurah ke Taman Sari, ke Balipawedan, dan ke Balipabelik kalau konsepnya Panjalingga. Karena di sini konsepnya Panjalingga itu namanya nyukat karang. Itu menginggih itu atau bangunan yang ada di Utama Mandala itu ready. Baru kita akan melangkah ke fase yang kedua ketika pelinggih itu selesai. Nah, apa ukuran pelinggih ini selesai? Itu pertanyaannya apa? Harus lengkap komplit dulu? Cuma yang sempat bertanya, kenapa kok nggak ngentek linggih langsung? Karena kalau melaspas dan ngentek linggih itu prosesnya hanya beda-beda tipis, hanya satu langkah move bedik. Karena kalau nanti ngentek linggih akan mengulang upacaranya dari awal. Jadi kita akan double. Ada namanya upacara memangguh. Nah, memangguh ini walaupun lokasi ini sudah ditemukan 10 tahun yang lalu, maka mengawali proses melaspas diawali dengan upacara namanya memangguh. Mangguh artinya panggih, ketemu. Sampai nyengker ini yang lihat tadi sudah ada BRC, berarti kan sudah titik-titiknya sudah ada. Apalagi areal Purwoniki sudah ada BRC, berarti titik-titiknya sudah ada. Nah, masang penyengker ini sesungguhnya berkaitan tidak saja skala tetapi juga niskala. Penyengker ini artinya raksa, makanya di dalam membangun kahriangan setiap sudut daripada pura itu ada namanya padu raksa. Nanti ketika upacara Piodalan saya pernah sampaikan di BSD dulu. Ketika Piodalan Ladunang Batari Tapi ini kita memohon izin kepada Bhagawan Wiswakarma sebagai arsitek daripada alam semesta untuk mengadakan namanya catur raksa atau padu raksa. Jadi setiap sudut itu ada padu raksa. Inilah yang akan menjaga lingkungan pura ini secara skala dan niskala. Secara skalanya ada tembok, ada pagar. Secara niskalanya beliau yang akan melindungi tempat ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan secara kasar. Harus sering-sering ke pura, ya. Walaupun dibilang jadi tonyan pura nggak apa-apa. Kenapa? Karena semakin lama kita berada di pura, kesempatan kita untuk mengakses Tuhan semakin banyak, dan kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik semakin sedikit. Di pura kita tak berani ngomong macam-macam, tak berani berpikiran yang aneh-aneh, dan tak mungkin kita berperilaku yang tidak. Jadi semakin lama berada di pura, kesempatan kita untuk membangun karma kebajikan akan semakin besar. Jadi sering-seringlah berada di pura. Jangan sampai ke pura nih ke ya, kalau pura-pura sih masih mendingan gitu ya. Ini kadang-kadang remaja, ibu-ibu semuanya menjadikan pura ini sebagai tempat belajar. Asal datang ke pura banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang tadinya di rumah nggak bisa nyabutin rumput, di pura belajar nyabutin rumput. Di rumah nggak pernah ngelasin nyuh, di pura belajar ngelasin nyuh. Di rumah nggak pernah pegang ayam, di pura belajar pegang ayam.
Di rumah nggak pernah belajar menghidup, melah kitab suci nanti dibagikan, di pura belajar menghidup. Di rumah nggak pernah bikin porosan, di pura belajar bikin porosan. Jadi pura ini aji raksa, menjamin kita untuk bisa belajar banyak hal. Jadi harus sering-sering datang ke pura. Kemudian yang ketiga, rudra raksa. Rudra itu semangat. Ya. Jadi orang yang sering datang ke pura pasti sehat. Tidak ada orang yang ngayah di pura gelem-geleman. Coba, ada Pak, atau hujanan, sehat Pak. Ya, nggak ada orang yang ngayah di pura tuh sakit-sakit si jinggung, buh gede gitu. Si jinggung kan nah, si jinggung, buh gede, hanya kacang sahur saja serundeng, tapi nggak ada orang yang kelaparan di pura. Dan semuanya memiliki semangat, memiliki sehat. Karena kita dijamin rudra raksa oleh pura ini. Di pura itu memberikan kita semangat baru untuk terus mengabdikan diri kepada itu. Ini maka penyengker Pak, ini baru penyengker aja Pak, belum yang lain. Kemudian yang terakhir kala raksa. Kala itu waktu. Ya, makanya betara kala itu digambarkan oleh penulis kita sangat menyeramkan. Matanya melotot, bertaring, lidah menjulur. Sangat menyeramkan karena waktu itu memang demikian, sangat menakutkan. Karena kita nggak mungkin kembali kepada hari yang telah berlalu dan kita tidak bisa meraih waktu yang belum datang. Yang bisa kita lakukan hanya bagaimana memanage waktu saat ini. Nah, kalau kita nggak mau memanfaatkan waktu ini dengan baik, sengkala kita, ya, kita yang kesengkalan gitu, memberikan kita kala raksa. Kita diajarkan untuk disiplin tentang hidup. Itu mengajarkan kita disiplin. Enjing-enjing adius ke sira, ya, majapul ke sira, begitu kata teks kita. Sila kerama pagi-pagi mandi, pagi-pagi sembahyang. Itu kala raksa. Jadi kalau kita sering-sering ke pura kan kita diingatkan, coba kalau di luar pura saya yakin kita diajak sembahyang bersama. Disiplin kita, di rumah kita nggak disiplin. Coba aja lihat, di rumah sembahyang siang itu dia samian itu bolong-bolong. Kita memasang penyengker. Ya, ini walaupun hanya baru BRC Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat upacara mengetisnya, ngetisan tirtenya jangan sampai hanya di utama mandala saja, tapi sampai batas mana yang menjadi pemindangan calon pura. Lakukan juga sama sekeliling areal manusia agar semuanya tersucikan, tidak hanya di utama mandala saja. Misalnya memberikan pecaruan, jatuh pecaruan itu dilakukan ke seluruh areal yang menjadi pemindangan pura. Kabar berita, berarti berita upacara belas pasti sudah di-share Pak, sudah go public, sudah masuk ya, sudah di WA. Orti itu order, jadi mempublikasi bahwa aku percaya saya kalau belum mengatakan gitu. Jadi menyampaikan bahwa ada niat umat di Buana Raksati ini untuk melaksanakan upacara. Mengapa orti itu dipasang di puncaknya? Artinya kita sudah medu saking jenana, saking mana bahwa upacara ini tidak boleh mundur lagi Pak. Jadi upacara ini sudah akan dilaksanakan karena sudah masang orti. Itu orti itu artinya kita akan memohon kepada Itu Sang Diwasa bahwa agar upacara ini sudah kita sounding dan kita publish sehingga upacara ini akan tetap bisa dilaksanakan. Jadi tempat itu berarti tidak ada tandanya bahwa tempat itu akan disakralisasi. Jadi termasuk pojokan-pojokan tembok penyangga Bapak dikasih sat-sat. Itu sebagai penanda bahwa tempat itu akan disakralisasi. Sehingga hal-hal yang negatif karena sudah dikasih sawen tidak berani masuk dia gitu. Itu walaupun sat-sat itu jaritannya hanya kecil saja, ya hanya satu tuasan janur dikasih uang kepeng 3 biji dan dikasih porosan dan dikasih daun dap-dap 1 biji, tapi itu kekuatannya sangat luar biasa. Niki dalam rangka untuk merubah status bangunan yang tadinya kayu, yang tadinya sake, yang tadinya pasir, yang tadinya semen, yang tadinya batu, ya, yang tadinya besi. Itu merubah status
komponen-komponen yang menjadi bangunan Kelinggih, sehingga menjadi satu kesatuan utuh Niki Padmesana. Ini melaspas, ya. Memakuh, melaspas. Apa bedanya memakuh dengan melaspas? Jadi memakuh itu adalah dalam rangka untuk merubah status bangunan, sedangkan melaspas ini dalam rangka untuk menyucikan agar tempat itu kemudian layak untuk dijadikan pemujaan. Jadi disentuhkan dengan tirta pemelaspasan, memohon kepada Sang Hyang Purusa Pradana, Purusa Prasakti sebagai asal mula daripada kosmologi kehidupan. Makanya simbolnya nanti batu pemelaspasan, kemudian ayamnya dikasih yang laki dan perempuan, dikasih buka gading dan buka bulan sebagai simbol Purusa Pradana. Nanti dimohonkan tirta pemelaspas ini kemudian dipercikan kepada semua komponen Kelinggih agar tempat itu kemudian menjadi sakral. Ini penyentuhan prana yang kedua. Jadi pertama itu adalah pengakuan prana pertama dalam rangka untuk merubah status elemen-elemen komponen bangunan, kemudian melaspas dalam rangka memberikan sentuhan energi niskala, energi mantra, energi kosmik agar tempat itu representatif kita jadikan sebagai tempat pemujaan. Jadi tempat yang sakral, maka pemberlakuannya mengikuti kaidah-kaidah tempat itu tidak lagi menjadi tempat profan, tapi bisa menjadi tempat yang sakral. Jadi kita nggak boleh lagi sembarangan kas-kes di sana gitu kan. Sambil kelepus di sana nggak boleh lagi. Mengecuh di sana sudah nggak boleh. Nah, sudah mulai berlaku. Begitu masuk areal utama Mandala Pura, itu sebabnya kenapa kita pakai udeng. Kenapa ibu-ibu kalau utama Mandala harus diikat rambutnya? Karena segala sesuatu yang terlepas dari badan itu diletahin cemer. Ya, makanya di utama Mandala nggak boleh orang sisiran, nggak boleh orang berkumur, nggak boleh orang cuci tangan, nggak boleh orang menyusui. Itu sebabnya kenapa pakai udeng. Semata-mata maksudnya bukan hanya sebatas agar tidak rambut itu nggak boleh rontok di sana, agar isi kepala kita ini nggak kemana-mana gitu. Yang udah di jeruang kok pikirannya masih liar kemana-mana. Goyangulah BMW sakral, perilaku spiritual. Ini sudah bagus, boleh pakai sendal dan sebagainya sudah bagus. Tetapi yang lainnya kan sulit dideteksi. Kenapa ibu-ibu kan udah memandang harus pakai selendang? Gitu. Bapak, kenapa harus pakai selendang? Semata-mata biar bukan amannya biar nggak kelorot, biar isi perutnya nggak kemana-mana. Jangan sampai sudah di udah memandang tapi masih marah-marah juga gitu. Suka membentak-bentak orang, salah naruh banten seperti banten yang ngimu, galak dan sebagainya. Yang pemangkunya umatnya salah masang wasduk galak-galak juga. Goblok sekali masa juga. Perutnya nggak kemana-mana karena nggak ada orang bilang gedet sih, adanya gedet basah, pusat api adanya di perut. Nah itu satu prana pratista ini adalah memberikan inti daripada Kelinggih itu. Badan fisiknya sudah disakralisasi, tapi kalau intinya belum ada, nanti jadi rumah Buddha gitu. Di rumah Buddha maka harus dikasih intinya. Apa itu intinya? Panca dadu atau pedagingan. Maka proses terakhir upacara prana pratista adalah mendem akar dagingan. Jadi kalau badan kita sehat tapi rohnya nggak ada, ya kita nggak jelas ini. Sakralisasi maka ada inti yang harus diberikan, disisipkan di sana, ditaruh di sana. Di atas ada ordi, di tengah-tengah itu ada pedagingan, dan di bawah ada akar pedagingan. Kalau orang tua kita zaman dulu sudah bagus. Kenapa pura-pura zaman dulu dibesatin nggak ada penangkal petirnya? Karena ini yang hidup. Jadi antara receiver, transformatornya dan receiver ada kondensator di bawahnya. Bagus sih pedagingannya. Makanya pura zaman dulu nggak ada penangkal petir. Karena begitu ada energi yang dahsyat diserap oleh Kelinggih, masukin oleh pura itu sesuaikan saja. Paling tidak prosesi sakralisasi besok minimal itu membutuhkan antara 15 sampai 20 orang pengayah di ajang itu pedang. Yang beberapa berbeda anyar, kemudian dia kebersihan, dia kale berdua, pas itu berdua,
mengalir berdua, penggelapan berdua, belum lagi yang lainnya. Kemudian usahakan juga nanti ketika yang ayah menem perdagingan, semuanya usahakan dapat. Ketika nanti menem perdagingan, minimal umat itu bawa kuangin minimal udah 3. Jangan sampai, ini kan sering saya aja sering merasa bersalah kok. Terutama di keramaning sembah ini perlu kita koreksi bersama. Saya berharap bahwa umat yang datang ke pura usahakan bawa sarana pemuspan sendiri. Ya, jangan sampai metik bunga di pura, tapi kadang-kadang yang akan bunga gimana kalau kita metik di pura kok? Tangan siura itu kita memang benar mempersembahkan. Apalagi mantan pemamnya Puspam, Poyang, Palam, Gandam, Satra, Puspam Samar Payami, Dupam Samar Payami, ya, misalnya Samar Payami itu persembahkan. Tapi kalau nyemak metik bunga di pura kan nggak Samar Payami kita. Duit pura itu persembahkan lagi. Yang kira rasa bakti sebagai bagil kerti kita kepada Liginik itu sebagai wujudnya. Walaupun sudah mumpuni, tapi pada saat pemuspa, pada saat menem perdagingan, usahakan kita bisa semal muskul dan menemukan. Yang kira itu hal-hal penting yang mungkin dapat yang sampaikan terkait dengan upacara perayaan Pratista ini, terkait dengan upakara. Mungkin nanti dalam diskusi kita bahas bersama-sama. Kita yang tadi singgung ada banten pembelasan, ada banten pasupati, kemudian ada urip-urip, kemudian yang lainnya misalnya pecaruan. Nanti yang kita akan banyak membahas, mempersoalkan itu. Tadi yang sempat diskusi di sana bahwa soal yang akan digunakan di suatu pura adalah mengempon. Sang ya aja mana? Sama dengan ibu di rumah mau bikin upacara resepsi, ibu yang menentukan. Terus saya mau undang berapa ya yang. Karena konsepnya harus jelas. Mixer, sakti, desa, kalau satu. Jadi kita yang menentukan. Nah, bikinlah upacara kayak kami di Bekasi menyepakati akhirnya pengemban bersepakat bahwa upacara seperti ini. Kapan upacara itu jatuh pada saat purnama dan film, baru kami akan meningkatkan ritual itu kuantitasnya setingkat lebih tinggi. Kalau enggak, kita bikin upacara yang paling sederhana. Kemarin kami odalan hanya upacara hanya ngunggahan suci, bejati, caru, ayam berumun saja. Hari itu kita odalan, hari Jumat kita baru ngayah selesai pada hari. Sehingga bantannya fresh, segar. Ya, orang ibu-ibu aja nggak bisa menikmati nasi maung kok, apalagi bedara. Bakti, ya, tapi tetap harus ikuti. Orang kita saja nggak bisa makan nasi yang dingin, apalagi persembahan kepada sesuatu yang kita anggap sangat utama hidup bedara. Yang kira ini PR kita ke depan, catatan dan penelitian. Yang kira itu dapat saya sampaikan, matur suksema untuk saya ingin bertanya bahwa karena tadi juga Ketua Banjar Tiga Raksa menyampaikan bahwa Melaspas ini alit, bantannya kecil, kata beliau tadi. Yang menyatakan kecil atau Mister Madya Utama siapa? Kalau itu kita yang menyatakan, maka saya perlu bertanya, yang menurut idesannya Widi Utama yang seperti apa? Mungkin itu aja yang akhirnya dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Konsep utalit, madya dan utama untuk ukuran bedara kita harus merujuk ke sastranya bahwa keutamaan sebuah upakara tidak diukur dari berapa kuantitas upakara yang kita buat. Jadi keutamaan dari sebuah upacara paling tidak memenuhi 9 kriteria kemarin di Tangerang disampaikan oleh pengadaan. Pertama, dia harus diyakini dulu. Kita harus punya serada dulu terhadap itu. Yakin nggak kita dengan upacara itu? Kalau kita nggak memiliki keyakinan, jangan melakukan upacara. Sing yakin kan sing nih gitu, tanruhin gitu. Mau boyo namanya. Kalau mau boyo nggak usah. Pertama serada dulu. Miliki dulu serada ini. Dia ukuran di keutamaan sebuah upacara pertama serada. Yang kedua merujuk kepada sastra. Jadi jangan ngomong kita.
Nah, sastra yang kita rujuk bisa seruti, bisa seperti, bisa juga hasil kesepakatan. Itu juga sastra, guys. Jadi sastra itu termasuk hasil kesepakatan kita dengan pengempon. Sastra. Kemudian ada gitu. Ketika membuat upacara, jangan usahakan di sana ada orang yang melantunkan lagu-lagu pujian. Terutama ibu-ibu pada saat meja jahitan, jangan sambil menggosip. Ya, alangkah baik wujud lisannya, keramaning sembah dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah mempersembahkan upokara itu mempersembahkan upokara itu yang segar, ya, yang fresh, yang segar, artinya yang tidak basi. Kan itu jelaskan tidak basi, tidak memabukkan, ya. Kemudian tidak, kalau bunga tidak lewat masa. Sama kami, ayu terus ngujarakan sangang dharma rikala watang keluwe, jangan membicarakan dharma ketika perut sudah lapar, karena ini sudah sore. Jadi yang sunat mungkin dengan yang akhiri dengan 7 proposati. Om Santi, Santi. Oke, untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Santi. Silakan. Astungkara ring sejeroning umat Hindu dan sebaling dawak titiang duaning sampun ngardian bang nak kekirang langkung nunas pangampun. Kewentenan zaman kali juga mengawi nang lali imam musa sakewala sampunan yang kanti iraga.